layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Darussalam dan juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini malam hari ini adalah insyaallah tentang sosok, ya, kita akan bedah sosok salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zubair ibn al-Awwam. Zubair bin Awwam. Apa saja keistimewaan beliau dan kenapa tema ini yang kita pilih, dan apa simbol yang melekat pada diri beliau? Adalah simbol, kalau bahasa kitanya sebenarnya beliau ini termasuk anak muda yang nekat dan pemberani gitu. Tapi nekatnya penuh perhitungan gitu. Nah, ini kan cocok buat anak-anak muda gitu ya. Mudah-mudahan ada remaja Masjid Darussalam yang juga ikut menyaksikan, sehingga kita kemudian bisa menggali karakter dari seorang sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awwam ini. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari kelahirannya, ya. Zubair bin Awwam lahir tepatnya 28 tahun sebelum Nabi hijrah. Artinya ketika Nabi berusia ketika Nabi berusia 53 beliau hijrah, berarti 28 tahun sebelumnya kira-kira berapa itu? 30-an ya. Kira-kira 30-an, maka kemudian Zubair bin Awwam lahir, ya. Nah, artinya apa? Artinya beliau lahir di saat-saat Nabi sesungguhnya belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan karena hubungan kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW secara kekerabatan, karena beliau adalah sepupu Nabi, ya. Zubair bin Awwam adalah sepupu Nabi, sehingga interaksinya cukup dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka nilai-nilai kebaikan yang ada pada Nabi Muhammad SAW pun telah beliau rasakan walaupun Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga ketika kemudian Nabi mengumandangkan, Nabi mengikrarkan, mendakwahkan, mengajak tentang risalah Islam yang Nabi bawa, maka akan sangat mudahnya beliau kemudian menerima, dan termasuk sahabat Nabi yang 7 orang pertama sahabat yang masuk Islam. 7 orang sahabat yang pertama kali masuk Islam, karena saking dekatnya hubungan dengan Rasulullah SAW. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat saat beliau usia 64 tahun. Artinya usia umur beliau dengan usia umur Nabi kurang lebih sama lah, kurang lebih 63 tahun dan 64 tahun gitu. Kalau kita lihat rata-rata sahabat sama Nabi segitu gitu umurnya. Ada yang 60, Umar bin Khattab 63, kemudian Abu Bakar 63 gitu ya. Kemudian juga Zubair 64, Talha kurang lebih juga sama 64 ya. Ali bin Abi Thalib sekitar 61. Jadi rata-rata memang segitu umurnya. Nah, beliau masuk Islam sejak kapan? Sejak usia 15 tahun. Jadi Nabi kemudian diangkat menjadi Nabi ketika Nabi berusia 40 tahun. Berarti ketika itu ya Zubair berumur 15 tahun. Artinya beliau lahir saat Nabi usia 25 tahun. Dan usia Nabi 25 tahun itu adalah usia apa? Usia ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Jadi ketika Nabi usia 25 tahun Nabi menikah, Zubair lahir. Dan 15 tahun kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka kemudian Zubair pun memeluk agama Islam. Keistimewaannya adalah apa yang menjadi penyebab beliau masuk Islam? Ini poin kita. Yang menjadi motivasi dasarnya beliau memeluk agama Islam adalah karena wasiat seorang ibu. Beliau punya ibu namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya. Anak Abdul Muttalib itu ada diantaranya adalah ada Abbas, ada Ja'far, ada Abu Talib, kemudian ada Abdullah, ayah kandungnya Nabi, termasuk saudara perempuan dari ayah kandung Nabi namanya Sofiyah. Dan dari Sofiyah itulah kemudian lahir ya tokoh besar yang namanya Zubair bin Awwam. Maka tadi saya sampaikan beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Abdullah ayah Nabi dengan Sofiyah ibu kandungnya Zubair adalah adik kakak dari ayah yang namanya Abdul Muttalib.
Sehingga kemudian Sofiyah berwasiat kepada anak kandungnya, ya, beliau sudah yatim dari kecil, dan kemudian pengasuhannya juga diambil alih oleh ibunda yang beliau cintai, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Tetapi kemudian ada ikut serta juga pamannya, ikut campur tangan pamannya, ya, dalam mendidik Zubair bin Awam. Tapi kemudian tokoh yang luar biasa Sofiyah ini kemudian lebih memilih untuk biarlah anakku, aku yang mengurus, gitu. Sehingga didikannya sangat keras, ya, sangat tegas, gitu. Sangat dari kecil, dari umur 7 tahun sudah dilatih berkuda, sudah dilatih kemudian bermain pedang, sudah dilatih luar biasa, ya. Nah, maka kemudian Sofiyah pernah berwasiat kepada Zubair untuk ketika nantinya Nabi Muhammad depan dan paling dahulu mengakui dan mengimani apa yang Rasulullah SAW bawa. Nah, ini yang menjadi penting apa? Ternyata ada keberkahan tersendiri di balik wasiat seorang ibu. Oh iya. Sebentar. Bismillah. Sudah enak, Ustaz? Sudah. Kita bisa lanjut ya? Ya. Silakan Pak Alam, lanjut Pak Alam. Oke. Baik. Diulang dikit tadi, Ustaz. Zubair bin Awam, beliau adalah sosok yang kemudian punya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sepupu kandungnya Nabi. Beliau punya ibunda namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib, dan Sofiyah ini saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muttalib yang tidak lain adalah beliau ayah kandung Nabi. Sehingga kemudian kekerabatan dan hubungan persaudaraan yang sangat dekat ini, ya, antara Nabi dan Zubair adalah sepupuan, gitu ya. Tadi beliau lahir ketika Nabi berusia 25 tahun. Kemudian Nabi ketika hijrah, ketika mendapatkan titah kenabian, dia diangkat menjadi Nabi usia 40, beliau berusia 15 tahun dan langsung mulai agama Islam, artinya usia-usia anak-anak SMP zaman sekarang. Nah, kenapa dan apa motivasinya kemudian beliau memeluk agama Islam? Ternyata dari sisi kajian sirah disebutkan itu hasil dari wasiat yang disampaikan oleh ibundanya, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Zubair bin Awam seorang anak yatim, diurus oleh ibu kandungnya sendiri. Walaupun kemudian juga ada ikut campur tangan pamannya yang seringkali kemudian berupaya untuk menaruh belas kasihan terhadap Zubair. Seringkali Zubair kemudian dibela oleh pamannya
karena gaya didikan Sofia ini sangat keras. Sang paman kemudian mengatakan, sudahlah, gitu bahasa kitanya, nggak usah terlalu keras mendidik Zubair, dia anak kecil, kemudian anak yatim, kasihan, tolong kemudian juga lebihlah manusiawi dan seterusnya. Ternyata didikan keras dari Sofia ini kemudian melahirkan karakter Zubair sebagai orang yang sangat pemberani dan sangat teguh. Bagaimana yang akan saya sampaikan, bagaimana kesaksian, contohnya kesaksian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Sofia untuk kemudian anaknya Zubair bin Awam memeluk agama Rasulullah SAW yang Nabi bawa, itu terus membekas. Sehingga apa pelajaran yang penting di sini sebenarnya? Ada potongan manaqib, ya, potongan keistimewaan dari kehidupan Zubair dan keislaman Zubair adalah beliau menjalankan titah dan wasiat seorang ibu. Maka usi nafsi wa iyyakum, ini ada kalau ada remaja-remaja Masjid Darussalam GTA, ketika misalnya ibu kita mewasiatkan, nah nanti kalau kamu kuliah gitu ya, tolong sempat-sempatin ngaji, belajar agama, ikutin, turutin. Nah kalau misalnya nanti kamu ada rezeki gitu ya, tolong misalnya ibu wasiat bikin satu masjid. Kalau kita berniat dengan ketulusan niat kita mengerjakan wasiat ibunda kita, maka insya Allah jalannya akan mudah. Dan itu yang dijalani dan dialami oleh Zubair bin Awam. Karena kisah keislaman Zubair dan kisah keislaman Talha bin Ubaidillah sangat berbeda. Kalau kisah Talha ini, kalau kisah Talha, beliau awal mulanya ditentang keislamannya oleh keluarganya sendiri, oleh ibunda kandungnya sendiri. Tapi Zubair karena dorongan dan wasiat sang ibunda, beliau mendapatkan jalan yang sangat lapang dalam keislamannya. Tidak mendapatkan kemudian ujian yang begitu berarti gitu. Ada satu sisi kepahlawanan, ada satu kisah tentang kepahlawanan beliau ketika tatkala beliau memeluk agama Islam. Ya. Kemudian beliau mendapatkan kabar di seantero Mekah tersebar kabar Nabi Muhammad SAW dibunuh. Maka kemudian beliau langsung bergegas keluar dari rumahnya, anak usia 15 tahun. Seorang remaja, anak muda berusia 15 tahun mendengar Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh kafir Quraisy, bangkit dia dari tempat tidurnya, keluar dari rumahnya, dia keluarkan pedangnya, dia hunuskan pedang. Dia berjalan kemudian menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau di rumah Nabi Muhammad, kemudian dibukakan pintunya, ternyata yang muncul Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad terheran-heran, wahai Zubair, ada apa gerangan kau kesini, kau bawa pedang terbunuh seperti itu? Maka apa jawaban Zubair? Ya Rasulullah, aku mendengar engkau terbunuh, engkau dibunuh. Maka aku datang ke sini adalah semata-mata untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh engkau, dan akan aku bunuh dia. Luar biasa. Ya, mental kesatria, mental pemberani, tidak pengecut sama sekali dengan anak muda, harga diri, keislamannya, ketika nabinya kemudian baru terdengar kabar beliau terbunuh atau dibunuh. Ya. Apakah kemudian perasaan itu yang juga kita sama-sama kita rasakan sekarang ketika misalnya kita mendengar Nabi Muhammad SAW diolok, ya, dibuat misalnya karikaturnya, kartunnya, kemudian misalnya dimatikan karakter kebaikannya, ya, kemudian juga dicemooh keluarga ahlul baitnya dan seterusnya. Maka kita cuma punya ghirah kebangkitan, punya kemudian rasa kecemburuan, punya kegelisahan hati tentang, oh kenapa Nabi saya diginiin? Nah, muncul nggak sifat itu gitu? Dan itu dicontohkan dari sosok yang namanya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Sehingga kemudian ketika beliau datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, aku datang ke sini karena mendengar engkau dibunuh dan aku mau membunuh orang yang membunuh engkau. Maka kemudian Nabi mendoakan, dan ini doa Nabi kepada Zubair bin Awam secara khusus. Apa kata Nabi? Wahai Zubair, aku doakan pedangmu ini adalah menjadi pedang yang pertama kali terhunus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pedang inilah aku doakan engkau akan banyak membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka terkenal doa itu. Zubair tidak pernah lewat dari peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, tidak pernah alfa. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berikutnya adalah sosok Zubair adalah sosok yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib, sosok yang sangat pemberani. Ya.
Tadi kita sampaikan di awal, beliau nekat yang penuh dengan perhitungan. Ada satu kisah ketika di perang Khaybar. Ketika sedang di perang Khaybar itu perang tanding dengan orang Yahudi. Ya. Dari pasukan kaum muslimin 2 orang dipilih, ada Ali bin Abi Thalib dan juga ada Zubair bin Awam. Ketika perang tanding yang dihadapi dari pasukan Yahudi ini 2 orang yang badannya gagah, besar, tinggi, berotot, kekar, dan seluruh tubuhnya dilapisi oleh baju besi. Sehingga kemudian digambarkan ini seperti pohon kurma, seperti batang kurma badannya. Ya, semua dilengkapi dengan peralatan perang yang cukup lengkap, yang sangat lengkap. Gitu. Pedang di tangan, ya, tameng perisai juga ada, baju besi juga lengkap, semua lengkap. Tapi kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau mau tahu tentang keberanian Zubair, maka cukuplah orang yang pernah menyaksikan langsung, dialah yang patut dan pantas bersaksi, dan yang pantas dipercaya tentang persaksiannya. Ali ingin mengatakan apa? Kalau kalian mau tanya tentang keberanian Zubair, tanya saya. Karena saya yang pernah melihat langsung gimana Zubair sangat luar biasa keberanian. Singkat cerita, ketika perang Khaybar, perang tanding, Ali bin Abi Thalib dan juga kemudian Zubair menjadi 2 sahabat Nabi yang terpilih melakukan perang tanding tersebut. Maka apa kata Ali? Aku tidak pernah melihat Zubair kecuali beliau seperti macan tutul yang tidak akan pernah membiarkan mangsanya kecuali kemudian dia habisi, dibunuh, kemudian dia pastikan mangsanya itu mati, baru dia tinggalkan. Padahal yang dihadapinya adalah orang-orang yang sangat badan besar, gagah, luar biasa. Tapi disitulah kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian sanggup membunuh kedua orang Yahudi tersebut. Seperti macan tutul kata beliau, yang tidak akan pernah membiarkan mangsanya kecuali dia pastikan mangsanya sudah mati terlebih dahulu, baru dia lepas. Luar biasa. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pernyataan dari anaknya, Urwah bin Zubair. Beliau pernah mengatakan bahwa di tubuh ayahku itu, di tubuh Zubair itu ada 13 luka sabetan pedang. Salah satunya ada di pundaknya. Dan semuanya itu karena berperang. 13 sabetan pedang, dan semuanya itu ada di bagian belakang. Dan semuanya itu adalah sabetan pedang. Tidak ada yang tombak atau anak panah. Bekas anak panah atau bekas tombak. Semuanya sabetan pedang, 13 lukanya itu ada di belakang, dan salah satunya di pundak. Yang kata Urwah bin Zubair, lukanya itu terbuka dan menganga, yang kalau misalnya aku masukkan tanganku ke dalamnya itu bisa. Gitu. Karena sudah mulai membusuk. Dan kata beliau, aku tidak pernah menyaksikan ayahku kemudian mengeluh sakit, walaupun hanya sedikit. Tapi kemudian riwayat lain mengatakan dari Ali bin Zaid, salah seorang tabi'in, ulama tabi'in, mengatakan apa? Bahwa aku pernah menyaksikan di dada Zubair itu ada luka-luka seperti mata unta. Mata unta bolong gitu. Itu di bagian dada. Di bagian dadanya bolong dan lukanya seperti mata unta, yang sama kata Ali bin Zaid, seandainya aku masukkan tanganku ke dalamnya juga sama. Itu bisa masuk ke dalam, dan Zubair tidak pernah mengeluh rasa sakit sedikit pun. Apa yang menarik dari 2 pernyataan ini? Yang pertama pernyataan anaknya, Urwah bin Zubair, yang kedua pernyataan salah seorang ulama tabi'in, Ali bin Zaid. Kata Urwah bin Zubair, itu 13 sayatan pedang di punggung. Kata Ali bin Zaid, ada beberapa luka di dada yang bentuknya seperti mata unta. Maksudnya mata unta apa? Maksudnya mata unta itu karena bekas tancapan pedang atau bekas tancapan tombak. Apa maknanya? Ini luar biasa. Di bagian depan tidak ada sayatan pedang sama sekali. Artinya semua musuhnya yang berhadapan dengan beliau dari depan semua kalah. Orang hanya bisa melukai Zubair itu kalau dari jarak jauh, yaitu dengan tombak atau dengan anak panah. Sehingga dikatakan oleh Ali bin Zaid tadi gitu, ya. Bagian dadanya itu hanya ditemukan luka bekas anak panah atau tombak saja. Dan lukanya seperti mata unta. Tapi sayatan pedang dari belakang, berarti yang berani melukai Zubair, beraninya hanya lewat belakang saja. Artinya singkatnya adalah, siapapun yang berhadapan dengan Zubair dari depan,
maka jangan harapkan bisa menyayat di bagian dada Zubair sayatan pedang mereka. Selalu kalah semuanya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana beliau dapatkan luka-luka itu? Kata Urwah bin Zubair, ada 3 luka di pundak itu. Sangat panjang yang tidak mungkin kita kupas di sini bagaimana kepahlawanan beliau. Tapi beliau sanggup kemudian memecah barisan musuh dan kemudian merangsek dari mulai awal soft musuh, barisan musuh paling depan sampai barisan paling belakang, beliau bagi terpecah 2, kemudian sampai ujungnya dan kembali ke depan lagi, beliau selamat, tidak meninggal sama sekali. Luar biasa, menembus barisan musuh dari mulai awalnya barisan paling depan sampai barisan paling belakang, dan beliau kembali ke barisan depan dengan selamat. Inilah kemudian kisah heroik beliau di perang Yarmuk yang kemudian sangat luar biasa kita jadikan sebagai ibrah. Bukan mereka yang pengecut, menghadapi pasukan musuh 3 gentar sama sekali, ya, tidak berkurang sedikit pun keimanan. Apa sebenarnya menjadikan Zubair itu sangat berani? Ternyata beliau sudah dijamin oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya adalah salah satu yang akan meninggal di medan perang dan akan mendapatkan gelar syahid. Tatkala Rasulullah SAW sedang berkumpul di Bukit Hira, di situ ada Talha, ada Zubair dan beberapa sahabat Nabi yang lain. Maka kemudian ketika berguncang itu bukitnya, Nabi menghentakkan kakinya, wahai bukit, diamlah, karena di atasmu sedang berdiri para syuhada. Di situ salah satunya ada Zubair bin Awwam. Jadi karena sudah dijamin oleh Rasulullah SAW mendapatkan gelar syahid, tidak perlu diragukan. Ya. Disongsong semua peperangan, tidak ada rasa ketakutan sedikit pun di dalam dada-dada para sahabat Rasulullah SAW yang mulia tersebut. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keistimewaan lain antara Zubair ini, salah seorang sahabat Nabi yang juga beliau punya karyawan itu 1000. Ada 1000 budak. Kalau di zaman jahiliyah biasanya mendapatkan budak itu bisa dengan peperangan, bisa dengan kalau perang menang maka orang yang ditawan bisa dijadikan sebagai budak. Atau perbudakannya karena beli, punya uang, kemudian investasinya asetnya berupa budak. Nah, Zubair punya 1000 budak. Bayangkan kalau itu beliau beli semuanya, berapa harga manusia? Kalau katakanlah beliau satu orang budak beliau beli seharga misalnya 1000 dinar, 1 dinar 2,5 juta, maka 1000 dinar berarti sekitar 2,5 miliar, ya. Dan beliau punya 1000 budaknya. Berapa itu nilainya? Masya Allah. Tetapi yang luar biasa bukan jumlah 1000 budaknya. Apa yang menjadikan beliau luar biasa? Dari 10 budak yang beliau punya itu, beliau pekerjakan dengan aktivitas perdagangan beliau, dan semua keuntungan dagangnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beliau ambil sepeser pun dari hasil keringat yang dihasilkan oleh para budak-budaknya. Ya. Tetapi kemudian juga tidak menafikan dan tidak menzalimi hak para budaknya untuk memberikan ujrohnya atau gajinya. Nah, kita bisa bayangkan. Dan mudah-mudahan kita semua kemudian Allah izinkan, ya, setidaknya pun menjadi jalur pintu rezeki bagi 1000 orang misalnya, ya, yang kemudian kita salurkan rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua atas potensi yang Allah titipkan kepada kita, insyaallah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah beliau punya anak, jumlahnya ada 20, ya. 11 laki-laki, 9 perempuan dari 7 orang istri. Tetapi tidak pernah ada yang poligami, dan tidak ada yang pernah dicerai hidup. Jadi selalu meninggal, kemudian beliau nikah, meninggal, beliau nikah, dan seterusnya. Dari ke-6 istri itu beliau punya anak, hanya istri yang terakhir yang beliau tidak punya anak. Siapa istri beliau yang terakhir yang tidak punya anak? Namanya Atiqah binti Zaid. Ya. Dan ada yang menarik dari Atiqah ini. Seorang sahabiyah, ada sedikit guyonan di kalangan para sahabat, siapa yang mau mati syahid maka nikahlah dengan Atiqah binti Zaid. Karena Atiqah binti Zaid ini menikah dengan Zubair sebagai suami yang ketiga. Sebelumnya, ya, Atiqah ini nikah dengan Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar mati syahid.
Setelah itu Atiqah menikah dengan Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab mati syahid. Kemudian Atiqah dinikahi oleh Zubair bin Awam dan Zubair bin Awam pun mati syahid. Ya, sebelum Zubair bin Awam punya anak dari Atiqah binti Zaid tadi. Sehingga kemudian tersebarlah di kalangan para sahabat, siapa yang mau menjadi syahid maka menikahlah dengan Atiqah. Dan dari Atiqah Zubair tidak punya anak. Artinya apa? Dan seseorang bisa jadi dengan jalur istrinya. Allah jadikan ya kebaikan seseorang bisa jadi dari jalur pasangannya. Tidak mesti dari jalur kita sendiri sebagai pribadi. Kadang Allah jadikan kebaikan kita dari jalur anak kita. Ya. Anak-anak Zubair bin Awam orang-orang yang luar biasa. Ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ya. Kemudian juga ada Ja'far bin Zubair, ya, ada Ubaidah, ada Khalid dan seterusnya. Ada 20 anaknya. Dan yang luar biasa adalah masing-masing anaknya ada yang jadi ulama, ada yang jadi gubernur, ya. Ada yang kemudian memilih jalur sebagai ahli ilmu, gitu. Kita ingat kisahnya tentang bagaimana ketika anak-anak Zubair berkumpul di Masjidil Haram, saling bercengkrama, ya, satu sama lain saling bertanya, nanti kalau gede mau jadi apa? Ya, mereka yang bilang saya mau jadi gubernur saja. Yang lain mau bilang mengatakan saya mau menjadi alim saja, ulama saja. Kemudian yang lain mengatakan saya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah terima, Allah rindukan di langit sana. Dan semuanya Allah kabulkan. Mereka tokoh-tokoh yang lahir dari seseorang yang punya nama besar, anak-anaknya pun kemudian punya nama besar, yang punya visi kehidupan yang jelas, ya, yang punya cita-cita yang agung, yang besar. Bukan karena kekuasaannya mau menjadi gubernur, bukan karena kemudian kehebatan yang menjadi ulama, alim, bukan karena kemudian ketawaduannya, keimanan ingin menjadi orang yang kemudian zuhud saja, tidak. Tapi semua punya tujuan bagaimana menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan itu yang direfleksikan oleh anak-anak Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah keistimewaan beliau memilih anak-anaknya itu dari nama-nama para sahabat yang mati syahid. Ketika beliau ditanya apa alasannya, beliau menjawab, sahabat Talha, anak-anaknya adalah nama mereka diambil dari nama para nabi. Sedangkan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lain. Maka aku jadikan nama anak-anakku diambil dari para sahabat nabi yang mati syahid, agar mereka semua pun kedepannya aku harapkan menjadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah kabulkan. Ya. Anak-anak beliau pun menjadi anak-anak yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal nama anak-anak beliau, ada Mus'ab, ada Hamzah, ya, yang laki-lakinya. Kemudian juga ada Khalid, ada Ammar, ya. Kemudian ada Ubaidah, ada Ja'far. Kemudian ada yang perempuannya ada Ramlah. Kemudian ada Hindun, ada Sauda, ada Habibah, ada Zainab, ya. Ada Khadijah Sughra, ada Khadijah Kubra dan seterusnya. Tapi para sahabat-sahabat ini yang laki-lakinya adalah mereka yang kemudian terpilih dan Allah pilih menjadi syuhada yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting menjadi landasan kita ketika kita memberikan nama bagi anak-anak kita. Buat anak remaja yang mau nikah misalnya, ketika Allah izinkan, Allah hadirkan, Allah amanahkan anak keturunan, pilihkan anak-anak kita dengan basis yang memang punya nilai. Gitu. Kenapa kita memberikan nama anak kita dengan nama tersebut misalnya? Bukan hanya ikut-ikutan saja, bukan karena mengikuti perkembangan zaman saja misalnya, tidak. Nah, itu kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zubair adalah salah sahabat Nabi yang dipersaudarakan dengan Talha bin Ubaidillah. Mereka adalah dua sejoli. Sebenarnya ada tiga, Zubair, Talha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tiga orang sejoli yang jarak usianya hanya setahun-setahun, 17, 16, 15. Ya. Mereka ya satu grup pengajian lah sama Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau murid ngajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan mas Islamnya pun melalui perantara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Teman sebaya, kalau kita lihat mereka umurnya 17, 16, 15,
Abu Bakar berarti ketika itu usia sekitar 38, karena dengan Nabi jaraknya hanya 2 tahun. Ya. Berarti Abu Bakar 38, mereka 17, 16, 15, berarti ada jarak 20 tahun. Sehingga proses pendidikan itu, proses transformasi ilmu tidak terlalu ada jarak gap yang terlalu jauh gitu. Masih nyambung antara Abu Bakar dengan Talha bin Ubaidillah. Ngajar ngaji anak-anak usia 17 tahun ya setidaknya umurnya seperti Abu Bakar gitu. 38, tidak lantas kemudian yang terlalu misalnya 50, 60 gitu. Atau misalnya yang terlalu dekat seperti teman sebaya misalnya. Akan sangat mempengaruhi proses transformasi nilai-nilai kebaikan itu. Nah, berikutnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zubair bin Awwam ya, pernah membawa anaknya yang bernama Abdullah itu ke medan perang dan satu kuda bersama dengan Zubair saat Abdullah bin Zubair berusia 10 tahun. Ya. Kita bisa ambil hikmah yang besar dari sini. Anak usia 10 tahun dibawa oleh ayahandanya ke satu medan, ke satu momentum, satu kejadian peristiwa yang membahayakan nyawanya tentu. Perang. Ayah mana yang kemudian misalnya berani membawa anaknya usia 10 tahun ke medan perang di zaman sekarang? Jangankan medan perang, misalnya anak usia 10 tahun, Pak, aku mau ini ya, misalnya mau naik kereta api sendiri ke kota tua, anak 10 tahun. Apakah kita sebagai ayah berani atau siap melepas begitu saja? Misalnya. Atau misalnya ada seorang anak yang bilang, Pak, ini mau ikut aksi damai Palestina ya, misalnya aksi 212 misalnya, anak usia 10 tahun. Apakah kemudian kita juga memposisikan sama dengan Zubair bin Awwam misalnya? Sehingga semua resiko yang kita tahu kalau perang ya resikonya mati. Tapi Zubair ingin menanamkan nilai-nilai itu kepada anaknya Abdullah bin Zubair, walaupun ketika itu Abdullah bin Zubair usianya baru 10 tahun. Nah, penanaman nilai-nilai ini tentang bahwa Islam dengan perjuangannya gimana untuk bisa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, gimana menegakkan panji-panji Islam, sudah diajarkan dari usia 10 tahun. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ajarkan anakmu sholat ketika mereka usia 7 tahun. Dan pukul mereka, kalau mereka juga masih nggak mau sholat misalnya, walaupun dengan pukulan yang tidak melukai saat mereka berusia 10 tahun. Ada jeda 3 tahun. Pisahkan ranjang mereka, ya, sesama anak laki-laki, antara anak laki-laki dan anak perempuan saat mereka juga usia 10 tahun. Jadi usia 10 tahun ini ternyata usia yang memang banyak terjadi penanaman nilai-nilai di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nilai untuk dipukul kalau misalnya kemudian sholatnya masih malas-malasan. 10 tahun dipisahkan ranjang yang antara anak laki-laki dan anak perempuan. 10 tahun kemudian Rasulullah SAW mengajak Abbas ya di tunggangannya. 10 tahun ketika Zubair bin Awwam mengajak Abdullah bin Zubair juga di kuda tunggangannya di medan perang. Masya Allah. Sehingga kadang-kadang kita mungkin merasa anak kita masih kecil misalnya, nantilah dulu misalnya, kasihan dia gitu. Mungkin ada cenderung memanjakan mereka dan seterusnya. Tapi inilah sosok yang patut kita jadikan sebagai figur ya, yang ternyata tidak main-main dalam mendidik anak. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ya, beliau sangat sabar dan sangat berani dalam mensiarkan ajaran Islam ini. Ya. Dan ini yang kemudian di awal saya sampaikan hasil didikan seorang ibu. Sama sekali tidak takut, jauh dari sifat pengecut. Ya. Di perang Uhud bagaimana beliau kemudian melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana kemudian tadi disampaikan dalam perang Yarmuk, ketika di medan Khaybar beliau perang tanding dengan orang Yahudi, dan seterusnya dalam banyak peperangan. Jauh dari kata pengecut, jauh dari kata kemudian penakut, jauh dari kata kemudian mundur ke belakang.
ya, selama sudah pedang terhunus, maka tidak ada pilihan lain, maju, terbunuh di medan perang, atau membunuh di medan peperangan. Nah, mental ini harus kita kemudian ajarkan, ya. Entah mungkin dengan bela diri, ya, kemudian entah mungkin dengan latihan memanah, entah mungkin dengan latihan berkuda, selain melatih konsentrasi, melatih keberanian, melatih keseimbangan, kemudian juga melatih mengendalikan hewan sebelum mengendalikan orang, kemudian melatih kecermatan, ya, fokus dan seterusnya. Olahraga yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, alimu auladakum ar-rimayata, ajarkan memanah, wasibahata, berenang, ya, waryadata, ya, kemudian berkuda, gitu. Semata-mata untuk mendidik kita sebenarnya, ya, dan anak-anak kita mental pejuang ini, mental yang dibutuhkan, punya karakter yang luar biasa dengan semua penunjang latihan yang Nabi sudah sediakan bagi kita. Ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kemudian beliau selalu dengung-dengungkan, beliau selalu menginginkan anak-anaknya menjadi tokoh-tokoh besar. Beliau selalu kemudian mendambakan, mencita-citakan, menyebut-nyebut, ya, bagaimana kemudian anak-anak beliau menjadi tokoh-tokoh besar. Dan kita mencatat itu semua. Ya, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, ya, kemudian Hamzah bin Zubair, ya, dan juga anak-anak beliau yang lain. Sehingga ternyata mungkin kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, kita patut kemudian mendambakan, dan juga boleh setidaknya kita bercita-cita kita punya anak-anak menjadi tokoh-tokoh besar. Tidak ada masalah, tidak ada salahnya kita kemudian menyatakan itu, mendoakan itu, berdoa kepada Allah, meminta itu kepada Allah, ya Allah jadikan anakku menjadi tokoh-tokoh besar yang bermanfaat bagi orang banyak, yang hidupnya bukan hanya untuk dirinya, yang dia mati meninggalkan nama besar, walaupun hanya dikuburkan di tempat yang kecil bisa, tapi dia punya nama besar. Ya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi semangat Zubair ketika mendidik anak. Tidak main-main. Tidak ada pemaksaan kamu harus jadi ini, tidak dipaksakan kamu harus jadi ulama, kamu harus jadi pemimpin, tidak. Anak-anak diberikan kebebasan, tapi kemudian dibikin satu garis yang sama, bahwa apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau cita-citakan, apapun yang kalian inginkan, wahai anak-anakku, jadilah orang-orang yang punya visi besar, jadilah orang-orang yang punya kontribusi besar, jadilah orang yang punya manfaat besar, sehingga kita bisa hidup menjadi orang yang punya kebesaran manfaat bagi orang lain. Dan kalian iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah, ya, ada satu hal yang menarik ketika Nabi kemudian memberikan jaminan surga kepada 10 orang al-mubasysyirin bil jannah, al-'asyarah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang diberikan jaminan masuk surga. Salah satunya Zubair bin Awwam. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ternyata kesemua sahabat ini adalah mereka yang punya tanda petik, ya, kemapanan secara finansial. Mereka punya stok sedekah yang luar biasa. Ya, mereka punya kemandirian, keberdikarian, ya, berdikari, mandiri, ya. Tetapi semua itu diarahkan untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan panji-panji la ilaha illallah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sebutkan banyak. Kita tahu bagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf. Kita tahu bagaimana kisahnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar yang saling berlomba, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu gimana kisahnya Utsman bin Affan. Kita tahu kisahnya Talha bin Ubaidillah, gitu. Termasuk kisah bin Awam tadi, bukan sosok yang hanya berani saja, mental nekat baja begitu, bukan orang yang kemudian salon begitu, ya, bukan. Tapi beliau juga punya simpati kepada orang lain, gitu. Gambaran kita kalau orang yang berani, yang kemudian salon, yang nekat kan orangnya asal babat, asal habisin orang gitu, kejam gitu, kemudian sadis, nggak punya peri kemanusiaan, kemudian nggak punya rasa kasihan. Ternyata tidak. Di balik keperkasannya Umar, ternyata beliau punya kelembutan hati.
Di balik kelembutannya Abu Bakar, ternyata Abu Bakar pun tegas. Di balik keberanian, keteguhan, kesabarannya Zubair bin Awam, ternyata beliau juga punya jiwa simpati kepada sesama saudaranya. Apalagi di masa-masa pandemi kita seperti saat ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tentunya mandiri, berdikari, yang kemudian Allah jadikan kita sebagai perantara-perantara, ya, wasilah-wasilah Allah turunkan kasih sayang kepada makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini. Entah manusia, entah jin, entah hewan, dan seterusnya. Tapi Allah jadikan kita sebagai pintu-pintu kebaikan untuk mereka semua. Ya, Allah jadikan kita sebagai perantara-perantara kebaikan buat mereka semua. Ya, Allah jadikan kita sebagai kemudian penyambung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Dan ini spirit yang dibangun, ya, di ke-10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, dari mulai Abu Bakar sampai Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka orang yang sangat kemudian punya jiwa empati, ya, simpati, kontributif, ya, suka kemudian bagaimana memberikan kepeduliannya kepada sesama. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, tentang manaqib, keistimewaan, keunggulan sahabat Nabi yang mulia. Dari kisah keislamannya, beliau masuk Islam dari usia 15 tahun, hubungannya dekat dengan Nabi karena beliau adalah sepupu Nabi, dididik dari awal oleh satu bunda dengan keras, ya, dengan tegas, disiplin, lahirlah sosok yang juga membaja mentalnya. Kemudian juga masuk Islamnya karena wasiat seorang ibu, maka kita juga harus memikirkan kira-kira, ya, kalau ibu kita wasiat, usahakan untuk kemudian kita kerjakan, kita wujudkan. Kemudian juga orang yang ternyata siapapun yang melawan beliau dari depan, tidak ada yang menyisakan sabetan pedang di bagian dadanya, semua di belakang punggungnya. Artinya orang hanya bisa melukai beliau dari belakang. Dan kalaupun dari depan, itu pun dari jauh, karena hanya dengan tombak dan panah bisa melukai beliau. Sangat berani. Ya. Kemudian juga beliau punya orientasi bagaimana punya anak-anak yang menjadi tokoh-tokoh besar dalam sejarah peradaban umat Islam. Ya. Dan itu pun terbukti. Gitu. Beliau punya anak yang banyak, ada 20 anak, dari 7 orang istri. 11 laki-laki, 9 perempuan. Dan beliau namakan semua anaknya dengan nama-nama para syuhada dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan satu harapan bahwa beliau menginginkan anak-anak beliau menjadi para syahid, para syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan semoga kita semua bisa mencontoh segala kebaikan yang ada pada sosok kita malam hari ini, yaitu sahabat Nabi yang bernama Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu wa arda. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan Allah wa iyyakum ajma'in. As'alullah al-afiyah, astaghfiru minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.